Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anissa Legina Rabiatul and my register number is A1M2198083. I'm from group 8 and I want to explain about unit 10, enouns plus noun and noun plus enouns. Enouns means sufficient and is placed before a noun or after a noun. Enouns can be used with plural countable noun or uncountable noun. Plural countable noun is a noun that can be counted, while uncountable noun is a noun that cannot be counted. Jadi, noun di sini digunakan bersama dengan noun. Tetapi, noun di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada plural countable noun dan uncountable noun. Plural countable noun adalah kata benda yang bisa dihitung, dan sedangkan uncountable noun adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. For example, di sini pertama saya akan gunakan noun bersama dengan uncountable noun. Mari kita lihat contohnya. Yang pertama, she has enough sugar for the cake. Sugar di sini adalah noun atau uncountable noun, dan enouns digunakan sesudah kata noun. Next, example kedua yaitu sorry, there isn't cheese enough for everyone. Cheese di sini yaitu sebagai noun atau uncountable noun, dan enouns di sini digunakan sebelum kata noun. For example, enouns plus countable noun. First, there is enough to bread for lunch. To bread di sini adalah noun atau countable noun, dan enouns di sini digunakan sebelum kata noun. Example 2, we have chairs enough. Chairs di sini adalah noun atau countable noun, dan enouns di sini digunakan sesudah kata noun. Jadi, dari penjelasan saya tadi tentang enouns di sini bisa digunakan sesudah atau sebelum kata noun. Okay, that's all explain about unit 10. And thank you for attention. And next, my friend explain about unit 38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hilal Afril Prayoga and my register number is A1M219091. And today I will explain about very versus to. The first is I will explain about very. Formula dari very ini yaitu very plus adjective or adverb or verb ing, yang dimana very ini berfungsi menekankan kekuatan pada adjektif, adverb, atau verb ing yang mengikutinya. Very juga merupakan kata yang netral, dapat bermakna positif maupun negatif. Very membuat kata yang mengikutinya menjadi semakin kuat. Tetapi very tidak bisa diikuti dengan extreme adjektif atau kata sifat yang ekstrim. Misalnya, pada dua kata yang sama-sama memiliki makna suhu yang tinggi, yaitu hot dan boiling. The water is very hot, airnya sangat panas. The water is very boiling, airnya sangat mendidih. Pada kata hot yang berarti panas dapat disematkan kata very sebelumnya menjadi very hot. Namun pada kata boiling yang berarti mendidih, sebaiknya kita tidak menggunakan kata very sebelum menjadi very boiling, karena frasa tersebut termasuk ke dalam words redundancy atau penghamburan kata. The second is to. Formula dari to ini yaitu to plus adjective or adverb.
to bermakna negatif. To berarti lebih atau kurang dari yang kita inginkan. To juga dapat digunakan dengan infinitive with to setelah adjektif atau adverb. Selain itu, formula to plus adjective or adverb plus for seseorang atau sesuatu untuk menjelaskan siapa atau apa yang kita maksud. Misalnya yaitu, my coffee is too hot to. Kopiku terlalu panas untuk diminum. This book too complicated for me to understand. Buku ini terlalu rumit untuk bisa aku mengerti. The example is, the coffee is very hot, but I can't drink it. And the coffee is too hot, I can't drink it. And what is the difference? Very hot means it is hot, but possible to drink. And too hot means it is not possible to drink, probably because it will burn myself. Another example is, the fries is very heavy, but Mike can't lift it. Lemari es ini sangat berat, tetapi Mike bisa memindahkannya. Here we are saying, it is difficult for Mike, but it is still possible for him to lift it. And the fries is too heavy, Steve can't lift it. Here we are saying, it is not possible for Steve to lift it. It is impossible because it is too heavy for him. You can see, in this sentence has negative meaning again. Okay, one more example. It was very cold, but we played football anywhere. Yes, it was difficult, but still possible. It was too cold to play football, so we stayed at home. Again, too has a negative meaning. Too cold means it was excessively cold, but it wasn't possible to play football. Jadi kesimpulannya yaitu, very merupakan kata yang netral, dapat bermakna positif maupun negatif. Akan tetapi, harus kita garis bawahi bahwa very tidak dapat digunakan dengan ekstrim adjektif atau kata sifat yang ekstrim. Sedangkan to bermakna sebaliknya. To bermakna negatif dan juga to dapat digunakan dengan infinitive with to setelah adjektif atau adverb. Dan juga to dapat ditambahkan dengan seseorang atau sesuatu untuk menjelaskan siapa atau apa yang kita maksud. Oke, itu dia penjelasan tentang perbedaan antara very versus to. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Ardian Syabidin from Group A and my register number is A1M2Y9093. Oke, kali ini saya akan membahas tentang kata a little, a few, dan few. Pada dasarnya keempat kata ini memiliki arti yang sama. Namun, little dan a little digunakan untuk kata yang tidak dapat dihitung. Sementara a few dan few digunakan untuk kata yang dapat dihitung. Apa yang membuat a little dan little berbeda? A little digunakan dalam konteks yang lebih positif. Contohnya, I'm very pleased. I've been able to save a little money this month. A little di sini memberikan kesan yang positif karena walaupun dia memiliki sedikit uang, tetapi dia masih bisa untuk menabungnya. Sementara little digunakan dalam konteks yang lebih negatif. Contohnya, I have little money. I don't have enough money to buy food this dinner. Little di sini memberikan kesan yang negatif karena orang ini memiliki sedikit uang, namun dia tidak bisa membeli makanan untuk dia sendiri. Sekarang saya akan menjelaskan penggunaan kata few dan a few. Few dan a few sama-sama digunakan untuk kata yang bisa dihitung. Contohnya seperti kayu, kursi, meja, orang, dan lain-lain. A few digunakan dalam konteks yang lebih positif. Contohnya, she has been there only a week, but she has already made a few friends. A few di sini memberikan kesan yang positif karena dia baru tinggal beberapa minggu, namun dia sudah memiliki beberapa teman. Sementara few digunakan untuk konteks yang lebih negatif. Contohnya, I feel sorry her. She has few friends. Few di sini memberikan kesan yang
negatif karena dia hanya memiliki beberapa teman saja. Dia tidak memiliki banyak teman. Itulah beberapa penjelasan singkat mengenai a few, little, dan a little dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dari topik budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astibiar Latif. Di sini saya akan menjelaskan tentang passive sentence dan past participle. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa pengertian dari passive sentence. Passive sentence ialah sebuah kata kerja yang tidak menunjukkan aksi dan hanya bertindak sebagai penerima aksi atau recipient action. Passive sentence terdiri dari subjek, predikat, dan juga objek. Contohnya, the bike was stolen by the thief. Contoh kalimat passive sentence di atas menyatakan bahwa sepeda telah dicuri oleh pencuri. Dalam hal ini, pencuri yang sebagai objek yang melakukan aksi, sedangkan subjeknya yaitu sepeda ialah benda yang telah dicuri. Selanjutnya, apa itu past participle? Past participle adalah unsur dalam sebuah kalimat yang berfungsi sebagai kata kerja atau kata sifat. Jadi, grammar ini dapat digunakan untuk kedua jenis kata, yaitu kata kerja dan kata sifat. Past participle sebagai kata kerja atau verb, ketika digunakan sebagai kata kerja, past participle biasanya dipadukan dengan auxiliary verb dan akan membentuk perfect tense atau passive voice. Contoh kalimat past participle sebagai kata kerja. They have been playing for an hour. Been di sini adalah bentuk past participle dari kata be dan telah menjadi kata kerja. Contoh kedua, Donnie was visited by Rudy last week. Kata visit di sini adalah past participle yang menjadi kata kerja setelah ditambah to be. Past participle sebagai kata sifat atau adjektif. Sebagai kata sifat, past participle berfungsi untuk menjelaskan kata benda atau noun. Contoh kalimat past participle sebagai kata sifat. The novels written by Raditya are my favorite novel. Kata written di sini menjadi kata sifat karena tidak ada to be dan have atau has di depannya. Contoh kedua, the bike which is being parked, there is Ducati. The bike being parked, there is Ducati. Kalimat di atas merupakan bentuk reduced adjective clause. Kata park merupakan past participle setelah ditambah being di depannya. Saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Dewi Amelia Furiningsi and my registration number is A1M2190X7. In this video, I will explain unit 146 about is, are, used to plus noun or verb ing or present custom, and was, were, used to plus noun or verb ing or past custom. First of all, I will explain about used to. What is used to? Used to is used to describe something that we did in the past but we don't do now. Nah, used to ini digunakan untuk menyatakan sesuatu peristiwa atau kejadian yang kita lakukan di masa lalu tetapi kita tidak lakukan lagi sekarang. Untuk mudah dalam mengingatnya, kata used to ini kita bisa ingat sebagai kata dulu dalam bahasa Indonesia. Kata used to ini juga memiliki pola atau aturan or rules yang digunakan dalam membuat suatu kalimat. Nah, for the positive sentence, untuk kalimat positifnya polanya adalah subject plus used to plus infinitive. Nah, for
negative sentences atau kalimat negatif, polanya adalah subject plus did not plus used to plus infinitive. Nah, perlu dilihat di sini, perlu diingat bahwa dalam kalimat negatif atau negative sentences, kata used to-nya itu berubah menjadi used to, tidak menggunakan huruf D di akhir kata use-nya. Jadi dia berubah menjadi used to. Kemudian untuk interrogative sentences atau kalimat tanya, polanya adalah did plus subject plus used to plus infinitive. Nah, untuk kalimat interrogatif ini juga kata use-nya itu used to-nya sama dengan pada kalimat negatif, di mana kata used to-nya itu berubah menjadi used to, tidak menggunakan huruf D di akhir kata use-nya. Untuk lebih mudahnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Untuk contoh positive sentences-nya yaitu 1. I used to have a car, but now I have a scooter. Artinya, saya dulu mempunyai mobil, tetapi sekarang saya punya motor. Nah, I di sini adalah subjeknya, terus kemudian used to, dan kemudian infinitive. Second, he used to be a fireman, but now he is a policeman. Artinya, dia dulunya adalah seorang pemadam kebakaran, tetapi sekarang dia adalah seorang polisi. He di sini adalah sebagai subjek, kemudian used to, kemudian infinitifnya. Kemudian untuk example negative sentences yaitu 1. I didn't used to wear hijab, but now I wear it. Artinya, saya dulu tidak menggunakan hijab, tetapi sekarang saya mengenakannya. I di sini sebagai subjek, kemudian did not, kemudian used to, dan infinitive. For the second example, Ben didn't used to have a girlfriend, but now he does and he is in love. Artinya, Ben dulu tidak mempunyai pacar, tetapi sekarang dia punya dan dia sangat mencintainya. Nah, di sini Ben adalah subjek, kemudian ditambahkan did not, kemudian ditambahkan kata used to, dan terakhir infinitifnya. For example interrogative sentences yaitu 1. Did you used to read a comic every day? Artinya, apakah kamu dulu membaca komik setiap hari? Nah, did di sini yaitu did, kemudian you itu adalah subjek, kemudian ditambahkan used to, kemudian infinitifnya. Nah, itu dia tadi contoh-contoh dari penggunaan used to baik dalam positive sentences, negative sentences, maupun interrogative sentences. Pada intinya, used to ini memiliki dua main function. Yang pertama yaitu to say something that used to happen in the past but doesn't happen in the present. Maksudnya untuk menyatakan sesuatu yang biasa terjadi di masa lalu atau di masa lampau, tetapi tidak terjadi lagi di masa sekarang. For the example, Mr. Bowman used to bring water his wife Tom with water, but since he did 2 years ago, the bomb is now dry. Artinya, Mr. Bowman selalu menyiram makam istrinya dengan air, tetapi sejak dia meninggal 2 tahun lalu, makam istrinya menjadi kering. Kemudian untuk contoh lainnya yaitu I used to take a bus to school, but now my father
give me a ride. Artinya, saya terbiasa ke kampus dengan menaiki bus, namun sekarang ayah saya memberikan tumpangan. For the second function is to express something that was true in the past but is no longer present. Maksudnya yaitu untuk menyatakan sesuatu yang benar di masa lalu tetapi sekarang sudah tidak lagi. For the example, there used to a little park with 3 houses near my house, but now there is not. Artinya, dulu biasanya ada taman kecil dengan rumah pohon di dekat rumah saya, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. For the other example, my sister used to like durian, but now she doesn't. Artinya, adik saya dulu suka durian, tetapi sekarang dia tidak suka. Itu dia tadi penjelasan tentang used to. Sekarang kita akan masuk ke materi pembahasan yang pertama, yaitu am, is, are used to plus noun or verb ing. Am, is, are used to plus noun or verb ing is used to express a habit but is still ongoing today. Ini digunakan untuk menyatakan suatu kebiasaan yang masih berlangsung sampai sekarang. For the example, 1. He is used to getting up early. Artinya, dia terbiasa bangun pagi. Second, I am used to writing with my left hand. Artinya, saya terbiasa menulis dengan menggunakan tangan kiri. 3. Sarah is used to his bad habit. Artinya, Sarah terbiasa dengan kebiasaan buruknya. Selanjutnya, penjelasan tentang was, were, used to. Was, were, used to plus noun or verb ing or past custom is used to express habit that occurred in the past. Same as used to plus infinitive. Nah, was, were, used to plus noun or verb ing ini digunakan untuk menyatakan kebiasaan di masa lalu atau sama dengan used to plus infinitive. For the example, 1. I was used to studying hard when I was young. Artinya, saya terbiasa belajar keras ketika saya masih muda. 2. She was not used to having breakfast. Artinya, dia tidak terbiasa sarapan. Okay guys, I think enough from me. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Don't forget to like, comment, and share. Thank you for watching. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.